Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini edisi aku bepergian ke Medan, dan ini aku langsung aja start from Surabaya, Pasar Turi. Aku berangkatnya ini ke Medan itu naik kereta ya guys. Jadi aku dari Pasar Turi kemudian menuju ke stasiun Pasar Senen. Aku berangkatnya sekitar pukul jam setengah 3 sore, dan perjalanan ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 jam guys. Jadi bosan banget di kereta itu selama 10 jam. Alhamdulillah cuaca selama di kereta sangat bagus. Aku nggak menemukan sih hujan, tapi ya nggak tahu kalau suasana di luar. Dan ini suasana malamnya ya nggak kelihatan apa-apa sih kalau naik kereta. Kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Alhamdulillah guys, ini aku sudah sampai di stasiun Pasar Senen sekitar pukul jam setengah 2 pagi kalau nggak salah. Nah ini kemudian aku langsung turun ke bawah untuk cari taksi online menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini aku langsung ke bawah guys, pokoknya langsung cepet-cepet cari taksi online karena tiba-tiba pesawatnya itu dimajukan jam 5 guys. Jadi kita dikejar waktu menuju ke bandara untuk langsung check in dan lain-lain. Ya emang sih kita itu nunggu sebentar, dari jam setengah 2 itu kurang lebih 1 jam menuju ke berangkatan pesawat. Ya biar nggak terlalu dadak, jadinya kita berangkat lebih awal karena emang kalau di bandara kan harusnya kan standby terlebih dahulu ya guys. Dan ini aku sudah naik pesawatnya, aku samping jendela, suka banget kalau di samping jendela, jadinya dapat view di pagi hari. Ini aku jam 5 pagi ya guys berangkatnya. Kemudian alhamdulillah sudah kelihatan awan-awan cerahnya. Dan ya alhamdulillah ini aku sudah sampai di Bandara Kuala Namu yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian ini aku turun dari pesawat menuju ke tempat bandaranya. Ini aku excited banget sudah sampai sini. Jadi setelah perjalanan panjang, alhamdulillah aku sampai di tempat tujuan aku yang ada di Medan. Kemudian ini aku dijemput sama sepupu aku langsung menuju ke tempat yang aku tuju. Tara, ini aku sudah ganti baju, sudah mandi dan lain-lain. Jadi ini aku sorenya langsung cus menuju ke tempat wisata yang dituju guys. Dan alias ini adalah Day 1, hari pertama aku di kota Medan. Ini aku menuju ke lapangan Merdeka yang ada di kota Medan. Kemudian langsung cus aku menuju ke mall terdekatnya, nggak tahu ini aku lupa nama mallnya, untuk kita makan malam. Ya, ini kita makan di sini, ada di Cobek Ayam Penyet. Dan ini menurut aku ya guys, menunya tuh enak-enak dan makanan khas Nusantara banget. Kemudian ini langsung cus malamnya kita pulang. Oke, ini adalah hari kedua aku ada di kota Medan. Jadi cus langsung menuju ke tempat wisata atau kulineran yang pengen dituju. Jadi ini kita menuju ke Warkop Mie Agam. Nah itu spesialis mie Bangladesh guys. Jadi tempat ini tuh katanya tuh viral, sudah pernah masuk TV juga kalau nggak salah. Nah ini tuh tempatnya tuh rame banget, dan aku juga pertama kali nyoba mie Bangladesh. Takutnya sih pedes guys, ternyata ya enggak. Setelah itu kita pesen dan nunggu sebentar bersama kakak cantik aku ini alias Mbak Sinta. Nah ini mie-nya sudah datang guys. Kemudian aku juga memesan es teh tarik. Jadi itu adalah ciri khasnya mie Bangladesh dan es teh tariknya. Kemudian guys setelah makan kita langsung cus ke Masjid Raya Al-Masun. Kalau nggak salah ini tuh landmarknya kota Medan kali ya. Nah ini tuh kayak deket alun-alun gitu guys. Dan ini masya Allah sekali, masjidnya tuh bener-bener bagus dan lebar. Dan kita kebetulan ini menuju ke maghrib, jadinya viewnya juga tambah cakep. Oke, habis sholat dan lain-lain, ini kita langsung cus menuju ke tempat supermarket namanya Brastagi. Dan ternyata waktu aku masuk bener-bener excited guys. Dan ini tuh lebar banget
dan luas. Jadinya tuh ini tuh lengkap, super duper lengkap deh, kayaknya tuh susu, makanan apapun itu ada di situ. Tuh guys, ini aja lorong susu segini banyaknya, apalagi yang lain kan. Nah terus habis dari sana aku langsung menuju ke Chat Time karena pengen aku membeli coklat hazelnut choco milk tea. Lanjut ya guys, jadi ini adalah day 3 berarti ya, dan ini adalah yang kita tunggu menuju ke Danau Toba. Nah ini adalah perjalanan agak panjang ya guys, kurang lebih nggak tahu berapa jam, pokoknya agak panjang. Jadinya kita melewati beberapa tol, kemudian baru deh ini adalah view dari atas. Nggak kelihatan sedikit sih, tapi Danau Toba itu benar-benar luas ya guys. Dan ya alhamdulillah setelah muter-muter cari parkir, ini aku sudah masuk ke kawasan Danau Tobanya. Nah kemudian kita lanjut naik kapal untuk menuju ke pulau sebelahnya guys, seberangnya. Nah ini kita naik kapal per orang 35.000 kalau nggak salah. Nah ini kemudian kita menikmati pemandangan luas Danau Toba yang sangat cakep, gila, Masya Allah sekali. Aku berulang kali bilang Masya Allah karena benar-benar cakep guys Danau Toba itu, kalian harus kesini. Dan ini adalah setelah beberapa menit kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Tomo. Nah ini ada tempat wisata kecil yang di dekatnya Danau Toba situ guys. Nah kemudian waktu sampai kembali lagi ternyata hujan cukup deras guys. Akhirnya kita neduh sebentar guys karena emang hujannya cukup deras, karena ya itu tadi sampai mendungnya tuh benar-benar putih dan sampai luas wilayahnya tuh banjir di dekatnya Danau Toba, semobil gitu, seban mobil maksud aku. Kemudian lanjut perjalanan pulang. Ini kita masih diguyur hujan yang cukup lumayan deras sih. Nah ini sebelum pulang kita mampir dulu ke RM Beringin Indah untuk makan malam. Dan ini adalah aku beli udang goreng, kemudian ada jak kangkung, dan spesialis menunya adalah burung dara. Cuman aku nggak pesan itu guys, aku nggak seberapa suka yang kayak gituan. Kemudian kita sebelum pulang mampir ke rest area untuk sholat dulu, dan aku mampir juga ke Indomaret Point karena aku haus. Ini adalah hari keempat, jadi aku hari keempat itu nggak kemana-mana guys, cuman ke salah satu kuliner ternama aja. Dan ini namanya nasi goreng pemuda, dan ini tuh bener-bener rame guys ternyata, karena ini tuh nasi gorengnya juga lumayan enak sih menurut aku, karena ada telurnya, ada ikannya, satu porsi nasi goreng. Yang ini ada di depan Gedung Juang 45, dan kalian lihat guys, ini parkirannya sampai mengambil 3 ruas jalan raya, makanya rame banget, pantesan enak guys. Day 5 ini adalah hari kelima guys, jadi ini aku dimulai dengan sarapan pagi lontong Medan. Kemudian aku siap-siap karena malam ini aku mau diajak ngopi-ngopi aja ke tempat yang mau dituju. Tempat pertama yang mau dituju yakni namanya adalah Pos Kopi. Ini tuh kayak resto sama juga warung kopinya juga guys gitu kalau di Gresik sih namanya. Kemudian lanjut dari Pos Kopi kita menuju ke Perintis Kopi. Ini juga Perintis Kopi, Pos Kopi itu sama-sama bisnisnya temennya Pak De aku. Jadi kita kesana buat support. Dan ini adalah hari ke-6. Hari ke-6 aku berada di Medan. Selanjutnya hari ke-6 ini aku mau diajak ke kota Aceh. Nah ini tuh aku mau ke Aceh guys, tapi nggak sampai ke kotanya sih, hanya kayak pinggiran kota Acehnya aja. Karena kalau misalnya mau ke kota Acehnya ya lumayan jarak yang tempuh itu agak jauh. Nah ini kita OTW naik mobil seperti biasa. Kemudian kita menuju ke tempat warkopnya temannya Pak De aku lagi. Ini namanya Pos Kopi yang cabang Aceh. Kemudian selanjutnya sambil menyelam minum air laut. Nah ini maksudnya kita cari oleh-oleh khas dari Aceh. Nah di sini tuh lengkap banget guys. Ada tas, ada sepatu, ada dompet dan lain-lain. Tinggal kalian milih aja deh. Kemudian setelah dari Aceh kita pulang. Sebelum pulang aliasnya kita menuju ke tempat rumah temennya sepupu aku, dan terus kita pulang deh. Oke lanjut, ini adalah hari ke-7 aku berada di kota Medan, dan gak kerasa ya udah seminggu aja di Medan. Ini aku hanya jalan-jalan ke mall aja karena nuruti para bocil ini yang sudah bosan di rumah dan diajak bepergian. Akhirnya kita ke mall, dan
ya hanya sekedar main-main aja dan makan. Gitu aja sih guys rutinitas kita di mall ini. Nah habis dari main tadi guys, kita mampir sebentar makan buat makan malam lah. Nah ini aku tuh pesen nasi goreng, dan nasi gorengnya tuh lumayan enak. Kemudian aku sedikit membeli oleh-oleh baju untuk kakak aku, dan mampir sebentar ke donat kentang Shiva. Ini tuh katanya tuh viral guys, dan donatnya tuh cepat habis. Kemudian karena aku pengen fore, jadinya aku tuh nyidam banget butterscotch latte-nya. Jadinya aku mampir ke fore dulu, kemudian aku pesen fore deh untuk di take away. Oke, ini adalah hari ke-8. Ini aku menuju ke tempat penyimpanan pupuk alias ada di gudang yang ada di Medan. Ini aku di sini ya survei-survei aja di mana sih tempat penyimpanan pupuk biasanya. Kemudian ya cek-cek stok-stok barang yang ada di situ, sama ya pokoknya cek-cek gudang aja lah aku di situ. Kemudian di sini tuh sangat panas guys cuacanya. Kemudian setelah dari gudang kita mampir ke tempat oleh-oleh yang terkenal yakni Bika Ambon Zulaika, dan kemudian ada bolu meranti. Nah di sini tuh aku buka just tip, tapi untungnya sedikit ya guys. Aku tuh bingung kalau misalnya banyak. Dan kalian lihat deh guys, ini tuh antrinya sangat banyak banget bolu meranti ini. Terakhir selain dari bolu meranti dan Bika Ambon Zulaika, kita juga hampir ke lapis kukus namanya Menara. Ini juga terkenal sih. Nah kemudian lanjut, ini adalah hari terakhir, waktunya perpisahan. Sedih banget, gak kerasa ternyata udah berpisah aja. Dan kita ini menuju langsung ke bandara Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara. Kita kurang lebih perjalanan 1 jam mungkin ya, atau gak tau lah, lupa. Nah ini namanya Bandara Kuala Namu International Airport. Kalau kita pulangnya ini langsung ke bandara ya guys, langsung naik pesawat, karena kita emang nggak naik kereta lagi karena memakan waktu yang cukup lama. Jadinya kita pulangnya ini langsung naik kereta dari Kuala Namu maksud aku, kemudian untuk menuju ke Juanda. Nah ini kita langsung menuju ke pesawat yang kita tuju, yakni pesawat Lion Air, dan aku dapat duduk yang di samping jendela lagi, alhamdulillah. Kemudian setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, alhamdulillah ini aku sudah sampai Juanda, sudah sampai di kota Surabaya. Setelah sampai Juanda, ini aku langsung mencari pulang, maksud aku mencari tumpangan untuk menuju ke kota Gresik. Ini aku naik mobil dan alhamdulillah aku sudah sampai kota Gresik. Jadi itu aja guys vlog perjalanan aku selama di kota Medan. Terima kasih, see you on next vlog, bye bye.